Gimana kalau gue bilang game jadi tempat pelarian bagi orang-orang yang gak didengar kata-katanya di dunia? Mungkin kalimat itu terdengar seperti tuduhan, tapi coba dipikir lagi. Mungkin itu justru pengakuan yang paling jujur. Di dunia nyata, gak semua orang punya ruang untuk berbicara. Nggak semuanya didengar, nggak semuanya dianggap penting. Kadang kamu punya banyak hal di kepalamu, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Atau lebih parah, saat kamu bicara, nggak ada yang benar-benar mendengarkanmu. Dan ketika kamu masuk ke game, anehnya di sana kamu merasa ada. Keputusanmu berdampak, aksi kecilmu dihitung, bahkan keberadaanmu diakui, minimal oleh sistem atau oleh timmu sendiri. Sigmund Freud pernah menjelaskan bahwa manusia punya dorongan untuk melepaskan tekanan batin. Kalau di dunia nyata, tekanan itu dipendam, maka pikiran akan mencari jalan lain untuk menyalurkannya. Dan di sini, game bisa jadi salah satu jalannya. Bukan sekedar hiburan, tapi ruang untuk bernafas secara mental. Lalu Carl Jung juga berbicara tentang sisi diri yang tidak selalu muncul di kehidupan nyata, yaitu bagian yang tersembunyi yang tidak diberi ruang. Di dalam game, tanpa sadar, kita memainkan sisi itu. Versi diri yang lebih berani, lebih vokal, dan lebih hidup. Seolah-olah kita berkata, ini gue yang sebenarnya. Dan yang paling relevan dari itu semua, yaitu Jean-Paul Sartre pernah berkata bahwa keberadaan manusia itu selalu ingin diakui. Kita tidak hanya ingin hidup, kita ingin terlihat. Masalahnya, dunia nyata nggak selalu memberi itu. Terlalu ramai, terlalu sibuk, dan terlalu selektif. Tetapi di game, kadang cukup dengan satu match, kamu sudah merasa berarti. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah game itu pelarian? Mungkin iya, tapi bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sedang mencari sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di dunia, seperti didengar, diakui, atau dirasakan keberadaannya. Dan mungkin yang perlu kita sadari adalah masalahnya bukan pada gamenya, tapi pada dunia nyata yang terlalu sering membuat orang merasa tidak ada. Karena pada akhirnya, setiap manusia tidak hanya butuh hidup, tapi butuh merasa bahwa hidupnya berarti.